Ketika malaikat bertanya, arak ke bau ngalahang gunung, arak Allah Ta'ala besi. Arak bau ngalahang besi ke arak api. Arak bau ngalahang api ke air. Arak bau ngalahang air ke angin. Arak bau ngalahkan angin ke sedekah pelungguh. Sedekah anak Adam yang dikeluarkan dari tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kiri. Ita lengan tanah gen kembali aneng dalam tanah ngenta bangkitang ita lengan tanah kiri degita tanah atas degita tanah bawah degita tanah samping degita tanah ino ya balen temun wah ninggal dunia angka pacu isi lebon dunia sini dakana luwe kepeng dakana luwe bangkat dakana luwe kabonda ndena bau da jauh mate sida jauh mate adalah sedekah da ilmu situntut da bareng anak-anak da sindo ayang sida. Jelas? Hamim ain sin qaf himayatuna nun wal qalami wa ma yasturun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, takzimi ayahanda guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi tempat ini beserta seluruh para santri, para asatis yang ada di tempat ini. Singkatnya, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada pagi hari menjelang siang ini, semoga Allah meridai kita semua, memberkahi dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang sedang duduk-duduk. Apa pertanyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat? Wahai sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana keadaan kalian hari ini? Ngumbe keadaan de jelo ini, ngumbe kabar de jelo ini. Maka sahabat-sahabat menjawab, keadaan kami hari ini, kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apa tanda-tanda jeri dengan beriman masih jelo ini? Dijawab oleh sahabat, tandang kami jeri dengan beriman lek jelo si mangkin niki adalah apabila kami mau nikmat, kami tetap mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan lek kami pada selapo. Si kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tanda iman kamu yang kedua? Kata sahabat lagi menjawab, apabila kami mau musibah, teruji si segala macam cobaan si terjadi lek diri kami, maka kami sabar dalam menghadapi ujian ini. Lalu Nabi bertanya lagi kepada sahabat, apa tanda-tanda keimanan kalian yang ketiga? Sahabat menjawab, tanda kami beriman si ketelu, kami reda dengan segala keputusan Allah, baik mengenai penyakit, mengenai nikmat, mengenai apa jua si icanina kami, tetap kami reda oleh segala ketentuan dan keputusan Allah. Ini jawaban dari sahabat ketika ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ingin mengulas 3 persoalan yang dilontarkan oleh sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda jari dengan beriman. Lamun narak tanda si telu leida pada selapuk, insya Allah ita ini tetu jari dengan beriman. Si pertama, waktu pertanyaan keadaan sahabat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngombe tandanda jari dengan beriman. Sahabat menjawab, apabila kami mau nikmat, kami bersyukur. Dalam satu riwayat, di zaman Nabi Allah Musa kalamullah alaihi salam, ada 2 yang minta doa kepada Nabi Musa kalamullah alaihi salam. Si pertama Qarun, misalnya Nabi Musa kalamullah alaihi salam. Apa angkat Qarun? Wahai Nabi Allah Musa, ida dekat si Allah Ta'ala, ida rapat si Allah Ta'ala, tiang tunas doa agan kujari dengan sugi, agan kujari dengan kaya. Walalah lalu aku menderita lebon dunia, walalah lalu aku susah lebon dunia, lelah lalu aku miskin lebon dunia, kane ku ngendeng doa yang gama aku agan kujari dengan sugi. Kata Nabi Allah Musa kalamullah alaihi salam, Qarun, sang dek de tahu ngenti amanat lengan Allah. Apa janji, apa perjanjian teh barang sida kane? Oh, lamun kusugi jak ku bersedekah, lamun kusugi jak ku berzakat, oh lamun menu je ku doa yang sida. Ke mudah-mudahan luwe rezekinda, nu melimpah rezekinda. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bekerja keraslah Qarun, dia kaya, dia punya harta benda yang banyak, luwek kepeng benangna, emas bebatang-batangan. Satu ketika Qarun keluar dengan membawa perhiasannya yang banyak. Dalam sebuah riwayat, sampai gembokna dinekelar tak angkat si 40 dengan. Arak dengan sekotong bede gembok dinekelar ngangkatnya dengan 40. Subhanallah, dia nara. Saking luwek kekayaannya si aran Qarun, luwek duwe bandana, sugu lian ngerurung, pamerana hartana emasnya berliannya, selaku dengan kagum kita ya.
Mudah-mudahan kepada si Korun, mudah-mudahan melimpah ruah hartanta, ya angkat dengan si nyak siang kemewahan kemegahan si tebedia si tembeng si Allah Ta'ala le Korun. Akhirnya besok harinya dipanggil sama Nabi Musa, tekelek si Nabi Musa, tempoh si Nabi Musa. Korun, ndak kesantran lalu hidup, ndak berlebihan lalu hidup, sili Allah Ta'ala bareh, murka Allah Ta'ala. Marah Korun diingatkan, saya ndak mau berzakat, saya ndak mau berinfak. Silahkan datangkan azabnya Allah itu, silahkan kau doa supaya saya tenggelam, supaya azab Allah itu muncul. Nabi Musa masih menghormati karena dia bemisan. Dendek ngenu semeton, poci-poci entan, solah-solah entan. Nih nikmat Allah si titipangna le sida ini, jaga ya. Tapi dengan kesombongannya Korun, dengan keangkuhannya Korun, Allah mendatangkan gempa yang kemudian gudangnya langsung ambruk, perhiasannya langsung ditelan sama bumi, dan Korun pun juga ditelan sama bumi. Kenapa? Karena keingkarannya. Dan Allah mengingatkan tiang pelungguh di dalam Al-Quran surat Ibrahim, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, azab Allah itu amat sangat pedih. Ini banyak korun-korun di akhir zaman, punya harta, punya kekayaan, tapi sombong dengan kekayaannya, angkuh dengan kekayaannya. Cepat atau lambat Allah akan mengambilnya. Tamatlah riwayat Korun, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di zaman Nabi Allah Musa ada seorang yang soleh, miskin, pergi ke Nabi Musa alaihissalam minta doa. Nabi Allah Musa kalamullah, tiang ngendeng doa le pelinggih dah, doa yang tiang agen tiang juri dengan sugi. Walaupun setengah jeluk kesugi ampo jemak ku mati dia ngumbi-ngumbi. Kira-kira arak ida ke mele sugi nengka terus barah jam 12 ke kelam de mati. Mele pendek nembeng ida sekik gunung le sekotong ini lagu isinya emas doang. Kapong wah gunung niki lagu barah jam 12 de mati mele pendek. Nah di zaman Nabi Allah Musa arak dengan meleh sugi dakak setengah jelo terus jemaah mati jam 7. Ngendeng doa oleh Nabi Musa, ya wahai Nabi Allah Musa, doa yang tiang, doa yang tiang. Dia berdoa Nabi Musa sama doanya dengan ketika dia mendoakan Korun, ya Allah berikan si fulan ini rezeki. Apa yang terjadi? Rezekinya melimpah ruah orang ini. Tapi hebatnya beda dengan Korun. Harta yang begitu banyak dititipkan oleh Allah, dia bawa keluar terjauh sugul, keliling kampung. Nama semeton jari saya mele si demas, nih kumbeng si demas. Saya mele de kepeng, nih kumbeng de kepeng. Semua hartanya dibagi habis. Tengah malam berbisik-bisik suami istri ini, kan sudah kita kaya ini. Tadi kita sudah diberikan oleh Allah kekayaan, lagu wah buik serahta kekayaan iki. Maka apa yang terjadi? Wah dia kaya orang ini, Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Besok menjelang jam 7 dari malamnya itu dia bilang sama istrinya, kan jema temati wah sugi lagu wah buik pepante wah denara terjauh wah. Bebas wah itu lengan segala persoalan. Begitu jam 3 malam hartanya bertambah, Bapak Ibu. Bangun tahajud dia temukan harta ini banyak. Luwe di dalam ruangan kepeng ini luwe.
Akhirnya jam 3 ini sugul bareng seninakna tegedor dengan silik kampung. Nama semeton jari saya pada milih sugi, saya pada milih kekayaan nih kumbeng ide malak yuk saya je dengan ini ngonek kelema embeng nih tekepeng kani malam-malam tegedor ita. Akhirnya orang berhamburan keluar tengah malam Bapak Ibu. Orang kaya ini terus membagi uangnya, kemudian habis uangnya, hartanya, sekampung itu menjadi kaya raya. Tibalah esokan harinya, ternyata pagi-pagi dia temukan lagi harta, lagi dibagi. Orang ini belum mati-mati Bapak Ibu. Sampai Nabi Musa itu heran, loh kok dengan ini wah perjanjian sanggup jari dengan sugi setengah jelo lagu jemak kelema mate. Pas keesokan harinya orang ini belum meninggal dunia, harinya lagi besok belum meninggal dunia, pekan depan belum juga meninggal dunia. Ndek mati-mati minggu mudi ndek mati-mati jelo ahad mudi ndek mati jelo ahad mudian ndek mati jelo semuanya berbulan-bulan belum mati. Nabi Musa heran, yuk kan dia mati-mati dengan ini. Datang malaikat menemui Nabi Allah Musa kalamullah alaihissalam. Tahu deke wahai Nabi Allah Musa, kumbena pun tertunda kematian dengan ini. Padahal wah perjanjian dia sindo ayang iya. Gena mati jemak kelema jam itu sanggup nemate asalkan sugi. Ternyata belum dia meninggal dunia. Kumbena ampun tetangguhan kematiannya sida-sida Allah. Itu asbab karena dia mengimpakkan hartanya di jalan Allah. Sedekah pelunggu le madrasah niki itu akan menjadi amal yang tidak akan pernah hancur. Walaupun kita di dalam tanah itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun, itu tidak akan pernah hancur. Kenapa? Kata Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Si telu perkara itu sedekah pelungguh, si kedua ilmu si bermanfaat, si ketelu doa anak-anak si soleh. Suatu ketika embe hebatnya dahsyatnya saran sedekah Bapak Ibu. Saya ingin menceritakan bagaimana hebatnya orang yang bersedekah. Dan sedekah inilah yang menjadi amal pelunggu. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi dia tetap utuh di dalam kubur. Suatu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian malaikat Jibril menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Bergetar langit yang diciptakan oleh Allah, bergetar bumi yang diciptakan oleh Allah. Getar langit niki, bumi juga bergetar Bapak Ibu. Terkejut malaikat, ya Allah, karena bergetar langit ini, karena bergetar bumi ini, maka Allah menciptakan gunung. Begitu Allah ciptakan gunung, maka langit itu diam, bumi itu juga diam. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, sang hebat gunung si tiada, arak ke lebih hebat dengan gunung ya Allah, arak ke si bau ngalahan gunung ya Allah. Maka kata Allah menjawab, yang mampu mengalahkan menghancurkan gunung adalah besi-besi. Besi tak olah jadi bom, besi tak olah jadi granat, besi tak olah jadi bedil, jadi tembakan. Apabila nuah piak bom gelanyatan le gunung ini, luluh lantah gunung ini, hancur berkeping-keping. Maka kata Allah menjawab pertanyaan malaikat, ada yang sanggup mengalahkan gunung? Maka Allah menjawab, yang sanggup mengalahkan gunung itu adalah besi. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Allah, arak ke bau ngalahan besi? Jawabnya si Allah Ta'ala, si bau ngalahan besi sino adalah api. Coba kita batik si kadun teberambas lek gawah, ladak si kadun deng kicau bawang, lamun dek nekentur si api dek kesepah lengan api dek nebgen bau jari ladak.
bau ada gigit-gigit si mulut teke hampir teka tepiak ladak. Apa mulut basanda? Hah? Biwih. Bau biwih tekadung gigit ladak ke. Terus apa jori ladak jari batik. Yang mampu mengalahkan besi itu adalah api. Api ia tahu na tertunu, ia tahu na tersepah, kemudian dipukul, maka jadilah dia awis, jeri bate, jeri tambah, Bapak Ibu. Nah kemudian malaikat bertanya, arak ke bau ngalahang api? Maka Allah menjawab, air. Muna beli air banjir, bau telawan air ke? Nah muna beci air, bau telawan apa dek? Bau tinam air ini. Yang penara kaedah mengatakan, api kecil jadi sahabat, api besar jadi penjahat. Lamun api kode apa air kode bau teka dunginam bau teka duduk, betul? Lagu menetai air laut tsunami bau telawan. Porak-porak ndah hancur kita semua Bapak Ibu. Makanya ketika malaikat Jibril itu bertanya, adakah ya Allah yang mampu mengalahkan api, mengalahkan air? Yang mampu mengalahkan api adalah air. Lalu malaikat bertanya, adakah yang mampu mengalahkan air? Yang mengalahkan air itu adalah angin. Kira-kira muna angin becik demen apa ndek? Elen kan? Amun play angin ribut, kemudian semua pohon-pohon jadi tumbang, senang apa enggak? Takut apa ndek? Masya Allah. Nah kata malaikat bertanya kepada Allah, adakah yang mampu mengalahkan angin? Kata Allah, yang mampu mengalahkan angin adalah sedekah anak Adam yang dikeluarkan oleh tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Coba bayangkan pelunggu, ketika malaikat bertanya, arak ke bau ngalahang gunung, arak Allah Ta'ala besi. Arak bau ngalahang besi ke arak api. Arak bau ngalahang api ke air. Arak bau ngalahang air ke angin. Arak bau ngalahkan angin ke sedekah pelunggu, sedekah anak Adam yang dikeluarkan dari tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kiri. Itu sedekah Bapak Ibu. Dan inilah yang utuh ketika kita meninggal dunia. Makanya kubur bilang 5 kali ngingetang kita 5 kali sejelo, kata kubur. Apa angkat kubur ini? Semeton jari si jari manusia le atasku. Aku ini rumah tanah, ana baitut turab. Aku ini rumah tanah, betul Bapak Ibu? Kubur ini hotel apa ndek? Rumah keramik atau rumah tanah? Allah menjawab, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ita lengan tanah gen kembali aneng dalam tanah, ngenta bangkitang ita lengan tanah. Kiri degita tanah, atas degita tanah, bawah degita tanah, samping degita tanah. Ino ya balen temunta wah ninggal dunia, angka pacu-pacu isi lebon dunia sini. Dakana luwe kepeng dah, dakana luwe bangkat dah, dakana luwe kabonda, dena bau dah jauh
mate sida bojau mate adalah sedekah da ilmu situntut da bareng anak-anak da sindo ayang sida. Jelas? Jelas? No, sedekah kalah api si sedekah. Makanya Nabi mengatakan, bersedekahlah kamu walaupun hanya sebiji korma yang akan mampu menghindarkan jasadmu dari neraka jahanam. Nih, sedekah kita akan mengalir walaupun kita sudah ratusan tahun. Makanya kata tanah, aku ini baitut turab, rumah tanah bawa alas kalian. Lek bon dunia bagus-bagus spring beta, bagus galang ta, bagus di panta, lagu arak dengan juk galang mate, arak dengan juk spring bed mate. Nah, makanya kata kubur, juang diri dah alas, apa alas dah agen de nyaman le dalam kubur, walaupun tertinduk le dalam tanah, maka serasa kita berada di atas spring bed yang empuk. Kata kubur, jauh sedekah. Ino ya genjari keramik dale alam barzah, ino ya genjari dipandal alam barzah, ino jari dinding dale alam barzah, ino jari atap dale alam barzah apabila arak sedekah. Makanya Allah ingatkan tiang pelunggu agar tidak menyesal. Kata Allah, wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah kalian sebelum ajal kalian tiba, karena mun dengan mate nule dalam surat Al-Munafikun minta dibangkitkan sejenak oleh Allah. Kata Allah, kamu ini udah mati, ngapain mau bangkit sejenak? Kumbena po pemele tuis, wah jeraya tele dunia, wah le dalam lelongkak tak out beni, wah le dalam tanah tak deni. Maka kata orang ini, urasa gama aku sejenak ya Allah, pengumbing Allah Ta'ala, dengumbe melengku bersedekah, denara dengan bersedekah li dalam kubur, wah terlambat. Mun basa sekotong, selebong batu beli wah kedongan tak kumbe, sedekah li dalam kubur denara nerima iya, lamun tanya sele dalam kubur selama-lamanya tanya sampai akhirat. Mumpung belum terjadi, sila pada beramal, sila pada bersedekah, agenda tanya sesal kemudian denara gunanya. No, muntahnya sele dalam kubur darak guna. Kuri ngetawani itu doang si malaikat. Marabbuka man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk. Ngetawani itu saya Tuhan ta, saya nabi ta, apa agama ta, kiblat ta mbe, saya semeton ta, apa imam ta, no bue teketawang. Lamun dia terpacu le bon dunia, hancur itu le dalam kubur. Nauzubillah min dzalik. Si kedua, ilmu si tuntut dah. Bilang jeluahap dengan ngaji le deriki. Apa kehebatan dia nuntut ilmu? Kehebatan dia pertama, apabila ada lampak lengan balenda. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya lampak lalu nuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jalan termudah yang diberikan Allah lek sida pada hadir le majlis taklim.
Denara leban dunia si paling luar biasa teganjaran amalnya si Allah Ta'ala terlipat ganda yang amal manusia kecuali tahadir le majelis taklim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat beliau Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kalau engkau hadir dalam satu majelis kemudian engkau membawa pulpen, membawa buku, atau engkau tidak membawa pulpen, engkau tidak membawa buku, maka duduknya kamu di majelis taklim itu sama halnya beribadah 1000 tahun. Coba bayangkan kalau sudah di rumah ngotok-ngotok, tokol-tokol, apa mau dah le majelis taklim detokol semendak, detokol semendak, maka sama beribadah 1000 tahun sembahyang sunat. Boke umur tu 1000 tahun, dek nara umur tu 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad ini pontak-pontak umurnya beda si umat nabi-nabi yang lain. Kalau kita lihat Nabi Nuh umurnya 1250 tahun, dia berdakwah selama 950 tahun. Kemudian umat-umat Nabi terdahulu ada yang 500, 700, 800, 900 tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai 63, 67, 60, 63, 70, 80, yang 100 jarang. Di bawah itu banyak yang sudah meninggal dunia. Maka kita diingatkan, jangan sampai kita terlena. Nuntut ilmu itu bekal yang takkan pernah hancur. Kata Nabi ada 2 sifat ilmu itu. Yang pertama al-ilmu nurun, yang kedua al-ilmu harisun. Yang pertama adalah ilmu itu cahaya. Ia jadi cahaya le dalam kubur ta. Ilmu si tuntut dah bilang jelo ahad, bilang jelo kelam le membe majelis taklim. Bayangkan saya dengar tadi itu, wah 44 tuan guru hadiran ni dalam ini tiang hari ini yang ke-44. Jauh-jauh datang dari Kelayu karena rasa cinta saya kepada pelungguh, ingin bertemu dengan pelungguh, ingin melihat pelungguh. Makanya kecintaan saya menggebu-gebu di tempat ini. Karena apabila 2 orang muslim bertemu sesama muslimnya, kemudian berjabat tangan, maka dari sela-sela jarinya itu digugurkan dosanya oleh Allah. Apabila ida pada bedait si semeton jarin pada selapuk saya hadir ini, kemudian berselaman ida, tulus ida berselaman, ikhlas ida saling mencintai, saling kangen, saling menyayangi, maka Allah menggugurkan dosa-dosa pelungguh dari jari-jari tangan. Terus kemudian apa kehebatan dan nuntut ilmu? Kata Nabi berpesan kepada Ibnu Mas'ud, walaupun dengan tok debekelojo, ada bekelojo, dia ngumbe-ngumbe dekat debekelojo. Ia asam urat naenda, kolesterol naenda, lelah ida besila. Bekelojo dekat dengan tok dekat ada pedem oleh majelis taklim, tetap ngedoayang ida si malaikat mau ampunan dengan Allah Taala. No, misal dengan pertama ida pedem sampai jera pengajian, terus dia tahu yuk jera wah dengan ngaji jera sabar elor dulu jilbab dah mau ida ampunan dengan Allah Ta'ala, elor dah si teri le jilbab dina jadi saksi. No, coba dele balik tokol-tokol eloran merokok ngotok ngopi elor, saya nyatet elor dan denara dengan tokol le majelis ilmu ngantok ia, bekelojo ia, eloran ia, selapuk malaikat doayang dengan si tokol le tono. Apa doana malaikat ini belo?
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Belo doa malaikat, doa yang pelinggih dah, doa yang sida ampunan, doa yang sida terjauhan lengan neraka jahanam, doa yang sida mau tamu surga. Karena Nabi tadi mengatakan dalam hadisnya itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya lampak lalu anang majlis ilmu tene siarak lek darul Quran wal hadis, lek majlis tuan guru, maka Allah memudahkan langkah pelungguh menuju surga. Jalan termudah menuju surganya Allah ndek narak lain kecuali kita banyak-banyak menuntut ilmu. Amal-amal selain kemudian ne lamun ndek narak ilmu, ndek tahu sembahyang, ndek tahu pira rakaat sembahyang zuhur, ngumben tanda ruku, ngumben tanda sujud, ngumben tanda tahiyat, apa dia baca, lamun denara ilmu yang pun begitu tinggi kedudukan dengan si berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat derajat dengan si beriman. Bareng sida si nuntut ilmu tak angkat derajatnya si Allah Ta'ala. Kata Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ketika ditanya dia seberapa derajatkah diangkat derajatnya orang-orang yang berilmu oleh Allah, sekik derajat itu pada atasnya si langit kepitu. Coba bayangkan pira derajat dirahasiakan derajatnya. Lamun solat Allah sudah sebut derajatnya, disebutkan dalam hadis Nabi kalau kita solat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat. Kalau ilmu disembunyikan derajatnya itu beberapa derajat. Kalau 1 derajat saja kata Imam Ghazali tentang ilmu itu sama tingginya dengan langit ketujuh dan sama dalamnya dengan lapisan bumi yang paling bawah. Keempat, apa keistimewaan dan untuk ilmu? Selabu empat silai sekotong doa yang ide. Selabu ikan-ikan, buka bab tentang ilmu, buka di kitab Ihya Ulumuddin di bab pertama, di situ ada penjelasan. Kemudian buka di kitab Tangkihul Qaul, di mana-mana ada kitab tentang bab ilmu, di situ ditaruh oleh para ulama hadis Nabi yang mengatakan saya nuntut ilmu terdoa yang ya si selapu empat le laut. Pira luwe empat sile laut sepotong wah debu ditung. Si bilang jelut taek tono lek pakan si liwatin tiang ngone dengan jual empek, pira bak bilang jelut tu jual. Sekeno luwe empat laut, empat sile laut lek lembar, lek sekotong, lek gili lebur, lek selapu gili-gili sarah lek tene, lek bendongan-bendongan ini ngeno luwe endo ayang ide ngendeng ide ampun. Subhanallah. Ndek degeger ke tetuna tuan guru ngone inu lamun jeluahat lepas pegawai anda bareh nambah malak, bareh beruwa malak, bareh laluan laut malak, tuntut ilmu ini julu agenara sangun te mati telang selapu te gen mati, tuan guru gena mati, ustad gena mati, ibu-ibu popu-popu, tuan guru, guru tuan, ustad tuan, tuan ustad, menteri, presiden, gubernur, bupati, lurah, camat, tiang, mati. Selaput ke mati. Iya bekal ini. Syukur narak pondok pesantren arak neja ide.
arak nejai deh. Lamun de narak pondok pesantren peteng dunia ini. Kata Nabi, bu, oh masih hidup. Kata Nabi, ada 4 pilar dunia ini. Pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua, keadilan para pemimpin. Yang ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat, doanya orang-orang miskin. Doanya orang-orang miskin. Si pertama, jori kekuatan dunia ini ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Lamun denara ulama, kata Imam Hasan Al-Basri, maka dunia ini menjadi gelap gulita. Blue ulama-ulama le Lombok, le Skarbela, arak Tuan Guru Rais, arak Tuan Guru Mustafa, kemudian le Tenil, le Gili Lebur, le Telaga Lebur, arak Tuan Guru Mun'am, ni le Mudita arak Tuan Guru, le Bengkel arak Tuan Guru Sai, Tuan Guru Saleh Hambali, muridnya Tuan Guru Umar Kelayu. Tuan Guru Soleh Hambari lahir pada tahun 1893. Dia punya murid yang masih hidup sekarang itu di Bagu, namanya Tuan Guru Turmuzi Badruddin. Beliau yang lahir pada tahun 1939, itu Dato Bagu. Kemudian di Ketak ada Tuan Guru Lopan, muridnya Tuan Guru Kelayu, Tuan Guru Umar Kelayu. Tuan Guru Lopan lahir pada tahun 1819. Dia adalah kakeknya daripada Tuan Guru Makmur yang pernah ngaji di sini belum? Nah, itu muridnya Tuan Guru Umar. Tuan Guru Umar Kelayu itu lahir pada tahun 1783. Dia punya anak namanya Tuan Guru Badrul Islam. Yang pernah satu-satunya orang Lombok yang pertama kali ke Mesir adalah Tuan Guru Badar. Ikut konferensi ulama sedunia, mewakili bapaknya Tuan Guru Umar Kelayu. Tuan Guru Umar Kelayu itulah Imam Masjidil Haram. Bangga kita jadi orang Lombok, Bapak Ibu. Bangga jadi orang Lombok. Le zaman itu dia yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Dan muridnya Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh yang lahir pada tahun 1871. Kemudian ada guru Hadratus Syekh, muridnya Tuan Guru Umar Kelayu, namanya Syekhuna Khalil Bangkalan, yang lahir pada tahun 1820. Kemudian di Banten ada Syekh Nawawi Banten, itu juga muridnya Tuan Guru Umar Kelayu. Tahun berapa Kiai Nawawi Banten? Tahun 1814. Ternyata Lombok ini kecil, tapi melahirkan ulama-ulama besar di Nusantara. Nah, ini yang kita bangga jadi orang Lombok. Pulaunya kecil, tapi pulau 1000 masjid. Pernah ada orang Banten datang ke rumah Kiai. Dia bilang Lombok ini bukan hanya sekedar pulau 1000 masjid, tapi beliau mengatakan pulau 1000 wali. Kemudian beliau juga mengatakan pulau Serambi Masjidil Haram. Coba telu gelar Lombok. Selama ini Lombok tahu cuman 1000 pulau masjid, tetapi tidak 1000 para wali-wali. 1000 pulau wali kecil, tetapi wali-wali di Lombok ini banyak, Bapak Ibu. Banyak ulama-ulama. Di Kediri ada Tuan Guru Ibrahim Khalidi. Banyak tuan guru di Lombok ini. Lombok ini dikelilingi oleh para ulama-ulama. Makanya Nabi mengatakan mautul alim, mautul alam. Matinya ulama menandakan matinya alam. Tanda ilmu dicabut oleh Allah, dia terlebih dahulu mewafatkan ulama. Mumpung masih arak tuan guru, dendek abad ngaji,
Mumpung masih ara ustad-ustad, kata Nabi, kehadiran para tuan guru, ulama-ulama di muka bumi ini menjadi lampu sorot yang terang benderang menyinari hati manusia yang mati, menyinari pikiran manusia yang gelap, menyinari akhlak manusia yang bejat. Maka dengan kehadiran ulama-ulama di muka bumi ini, maka bumi ini masih tegak. Allah tidak akan mendatangkan kiamat sepanjang masih pelunggu mengucapkan la ilaha illallah. Sepanjang di Telaga Lebur ini luwek dengan ucapan la ilaha illallah, sepanjang dengan Gili Lebur ini luwek ucapan istighfar, insya Allah tahana ai laut si Allah Ta'ala dia tahe. Dia tahe lamun dah masih luwek dengan nuntut ilmu, lamun dah luwek ucapan la ilaha illallah, lamun dah luwek ucapan istighfar, tidak akan dinaikkan air laut oleh Allah menghancurkan sebuah penduduk kalau masih orang-orang itu beristighfar. Tadi ayat dibaca oleh beliau, seandainya satu penduduk itu beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat dari langit dan Allah memberikan keberkahan di bumi-bumi. Lembembe hanang dele bumi, apa jua de talat ambon de talat berkah, antap de talat berkah, kendokak de talat berkah, sebia de talat berkah, tembakau de talat berkah. Kumbekna luwek dengan si komitmen beriman bertakwa, luwek dengan takut dari sida Allah. Munde meleng kita bumi ini aman, bumi damai, bumi tentram, maka konsekuensinya adalah pertahankan keimanan kita, pertahankan ketakwaan kita, karena iman dan takwa itu akan melahirkan rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Betul? No. Lalu yang kelima, apa kehebatan dengan ngaji? Tidak saja ikan yang mendoakan pelunggu, tetapi semut-semut di lubangnya itu akan mendoakan pelunggu. Pira luwek tedes. Tedes apa teres bacanda? Hah? No, lain bahasa Kelayu. Lain jaja, lain garupak, lain bahasa, lain gobok. Dengan Telaga Lebur ngana teres, dengan Kelayu ngana tedes. Tedes teres pada pendek. Lain jaja, lain geropok, lain basah, lain gubok. Le Lombok luwe bahasa. Makanya Kilperut itu seorang peneliti ahli sosiologi. Waktu dia meneliti bahasa keliling Indonesia, sampai di Lombok stres Kilperut. Kembe ampun stres, bingung kita bahasa singono luweno le Lombok. Makanya dalam penelitian lain wilayah, lain desa, lain bahasanya. Beda dengan bahasa Jawa, itu semua desa hampir sama. Tapi kalau di Lombok ini, Masya Allah, belum kita masuk di pedalamannya, Ampura, Agung-Agung Sinampura, la ilaha illallah. Dengan T, dengan Kelayu, dengan Pancor Selong, le ite biwih ngena, le itu agak kasaran bahasana todok unina. Tuh, kan bahasa Beno, bahasa Lombok. Betul? Itulah luasnya bahasa. Maka pelunggu yang menuntut ilmu ini adalah didoakan sama semut. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Kubur berpesan, saya adalah rumah tanah, juang diri alas, juang diri spring bed, dengan apa adalah sodakoh. Kemudian kubur lagi berpesan, ana baitu zulma, saya ini balai si peteng. Peteng pendek kubur, juang diri dila.
Apabila terjauh arak dengan jauh neon muna mate, apa jadi neon dah? Kata kubur, bawakan diri kalian neon, juang diri dila apa dila bacaan Al-Quran. Hebat aran pondok dah Quran hadis. Ini pusaka si tinggalangna si Nabi. Kata Nabi sebelum wafat, aku tinggalkan kalian dua pusaka yang tidak akan menyesatkan kalian selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang berpegang kepada keduanya takkan pernah tersesat selama-lamanya. Coba Bapak Ibu, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak akan pernah sesat. Lan tadillu abadan, takkan pernah sesat. Ini kemelen kubur agen pejuang diri pe Quran lengan dunia. Lamun dia tahu sareng baca surat-surat si belo, cukup surat Al-Ikhlas dia baca. Apal sih dia surat Al-Ikhlas? Dende dengan Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Ini dia. Qul huwallahu ahad. Saya membaca surat Al-Ikhlas, kata Nabi, 3 kali sama halnya dia menghatamkan Al-Quran. Pada si tamat Al-Quran sebungkul telung dasa juz, 114 surat, 6.623 ayat, 1.027.000 huruf. Dan baca surat Al-Ikhlas. Lamun dia tahu membaca surat Al-Baqarah, dia tahu cara baca surat Al-Imran, dia tahu cara baca surat An-Nisa dan seterusnya, cukup baca surat Al-Ikhlas. Sejarah ini Bapak Ibu, satu ketika berakhir perang Badar, Nabi duduk-duduk beserta para sahabat. Dia menatap ke langit, tidak ada cahaya matahari yang keluar, mendung. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kumbekna kelema ini ndenara matahari ketempuh, ndenara matahari tiup. Bingung sahabat tidak bisa jawab. Akhirnya turun malaikat Jibril, ya Muhammad, jelo ini ndek sugul matahari, ndek nara sinar matahari jelo kelema ini. Nabi bertanya, kumbekna, ia tertutup cahaya matahari itu si kletek kami. Apa kletek bahasa Anda? Kletek. Nabi penasaran, kumbekna ngendaneng be. Oh, arak sopo dengan le Madinah si mate arana Muawiyah. Kami tersuruh turun si Allah Ta'ala 70.000 luwek kami gen turun. Yampok ndek penggitan cahaya matahari ini si kletek kami. Lalu Nabi bertanya, ngendaneng be, gen kami ngelayat arak dengan mati. Loh, hebat gati dengan ini ngena Nabi. Melei demi lu ngelayat ke ngena malaikat. Oh nggih, kata Nabi. Pergilah Nabi. Setelah selesai mengelayat, dia saksikan orang, beribu-ribu orang. Semua Madinah itu sesak. Nabi bertanya kepada malaikat, saya si mati ini kan tumben kung kita dengan mati ngenil luwek na hadir le masjid nyolatangnya, ngenil luwek na lalu ngantrangnya nang kubur, ngenil luwek na doa yang ya si mati ini bareng apa amalan dengan ini laik le dunia. Malaikat menjawab, si mati ini arana Muawiyah. Ndek na Muawiyah Abi Sofyan, dek ada seorang bernama Muawiyah yang tinggal di Madinah. Dia orang yang soleh sehingga meninggalnya didatangi, diturun 70.000 malaikat. Kata Nabi, wahai Jibril, engkau turun dengan 70.000 pasukanmu, apa amalannya orang ini? Apa amalannya lain lebon dunia? Oh, dengan sini ndek Noah petuk amalannya surat Al-Ikhlas. Kelema surat Al-Ikhlas bacana, kekelem surat Al-Ikhlas bacana.
Nelalu sungguh anang bangkat surat Al-Ikhlas, nebedagang surat Al-Ikhlas, genetinduk surat Al-Ikhlas, sampai menjelang ajalnya orang ini dia membaca surat Al-Ikhlas. Makanya kemudian Nabi mengatakan, saya membaca surat Al-Ikhlas, istiqamah membaca surat Al-Ikhlas, maka Allah menurunkan 70.000 malaikat waktu dia meninggal dunia. Kah dia dah melet amalan. Kemudian kedua, nih kembali dah amalan. Kuri 10 menit ampot istirahat nggih. Tiang arep pengajian mangke di Lombok Timur sampai malam niki. Perjalanan leng Lombok Timur anang itu lebih 2,5 jam. Gena 3 jam. Jauh. Lawan tebrit malang nggih. Sambung kembali dah amalan kuri sikit. Le akhir surat Al-Hasr, Nabi mengatakan saya membaca akhir surat Al-Asr simbaya huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Saya membaca akhir surat Al-Hasr sampai seterusnya, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun sampai akhir. Maka setiap orang itu membacanya, kata Nabi, 70.000 malaikat di arsy itu memohonkan ampunan setiap orang itu membaca ayat itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, 70.000 malaikat doa yang ide ngendengang ide ampun apabila dia baca arak tambahannya, kata Nabi. Apa lengan temulai yang baca ta'awuz yang diajarkan oleh Nabi? Apa ta'awuz yang diajarkan oleh Nabi? A'udzubillahis samiil alim minas syaitonir rajim. Coba, a'udzubillahis samiil alim. Semua. A'udzubillahis samiil alim. A'udzubillahis samiil alim minasy syaithanir rajim. A'udzubillahis samiil alim. A'udzubillahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ulangin Bapak Ibu, ayo. A'udzubillahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Nah, kata Nabi dalam riwayat itu, baca mulai lengan a'udzubillahis samiil alim minas syaitonir rajim. No, lengan tuh Bapak Ibu. Jadi saya membaca ya, 70.000 malaikat setiap orang itu membaca akhir daripada surat Al-Hasr, maka dia terus dimohonkan ampunan oleh para malaikat-malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Jelas? Jelas Bu? Nah, kita ingat pesan kubur. Lalu yang ketiga, apa pesan kubur? Ana baitul apai. Aku ini balen binatang. Tahu kalajengking, tahu ular, tahu limpan, tahu kecoa. Tahu ada kecoa? Kelape basanta? No, badak ni si kubur. Aku ini manusia. Lek dalam kubur ini, lek dalam loangku ini ngene kubur, ara ular gen gigit awak manusia si ndek ne bagus. Ara limpan, ara kalajengking, racunin gama kalajengking ini agena buik mate agenda le tempur awak terak le dalam kubur. Jauh racun lengan bon dunia. Apa de jauh?
Apakah racun si kaduna nyemprot le bangkat, pestisida, rabu oria, kira-kira apa terjauh? Kata kubur, bu, kata kubur, jauh racun dengan dunia, musnahang kala jengking agenda negigit awak dah dengan bacaan la ilaha illallah. Saya luwe si nam baca la ilaha illallah, ndek na tekakuk si ular le dalam kubur, ndek na tegigit si kala jengking, ndek na tekakan si kecoa, ndek na tekakan si ulat. Sebulan dengan le dalam kubur, lamun ndek na bede amal ngempok otakna, tiana bendel. Apa bendel bahasa anda? Bedel melepuh sugul nana. Sebulan teli dalam tanah, wah ngempok otak ta bapak ibu. Sugul apa namanya nana, kemudian darah. Maka Nabi mengembang kita amalan, ayai mele jasadna utuh. Siapa yang mau jasadnya utuh di dalam tanah, kata Nabi baca 30 ayat, mbe telung desa ayat surat Tabarok. Apal? Nde Timo dendek dapalangnya baca ya, mbe ya. Surat Tabarok telung desa ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya membaca surat Tabarok, tubuhnya dijaga oleh Allah, ndak dimakan sama tanah, ndek netekaken, ndek netekakuk si ular lepang. Apa sebab? Karena lebon dunia wah bentengina dirina si surat Tabarok. No yang pun ingetang itu kubur. Aku ini tahu binatang, racunin ya apa dibaca ngone? Tekodo racunin binatang ini. La ilaha illallah. Nah nekane kumbeng amalan la ilaha illallah. Simak bagus-bagus. Saya membaca amalan la ilaha illallah ini selalu malaikat tanpa terkecuali. Tiga kali dibaca 20 kali. Selalu malaikat ena semiliar malaikat lebon dunia semiliar baca angida. Ngendeng angida ampunan. Mele ida kendengang ampunan si malaikat ke. Demen apa nde? Seneng apa nde? Cemoh apa nde? Oh, lamun ngenu dengar. Lanjut. Entak tene. Lanjut apa entak tene? Dengar. La ilaha illallah. Qabla kulli ahad. La ilaha illallah. Ba'da kulli ahad. La ilaha illallah. Yabqa Rabbuna
wa yafna kullu ahad. Saya baca ya, dendek turut aku kumpadai dekan dan nurutan. Saya baca ya 20 kali pirabu. Dendek na saya baca ya. Kucu tahe no. Saya baca 20 kali la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad. Saya baca 20 kali selapu malaikat gendo ayang ida ngendengang ida ampun. Izin Tuan Guru tiang lejulun jemaah julu. Agan tiang tanda jemaah sang nanang Lombok Timur. Malah kebeliangnya takutan jemaah. Bu, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ulangin sida. Bismillah. Macet. Coba bapak-bapak, la ilaha illallah. Ibu-ibu mau jadi bapak-bapak? Ini bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu diem. La ilaha illallah qabla kullu ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad. Apal? Nanti ditanya Tuan Guru ya. Saya membaca ya selaku malaikat le aras tanpa terkecuali memohonkan ampunan. Koriske neponta doa bighairi hisab diajarkan oleh Nabi kepada Imam Ali karramallahu wajhah dalam kitab Wasiyatul Mustafa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Di dalam kitab itu kata Rasulullah SAW, saya membaca kalimat ini selai kali bilang jeluh, maka kelak di hari kiamat orang itu bebas, tidak dihisap. Mau masuk surga bighairi hisab,
Semua kita mau, makanya ini doa kita diajarkan. Doanya pendek. Allahumma Allahumma lanjutan ya. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ulangin. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Saya membaca ya selai kali. Tahu daran selai 25 selai kali bilangkah sembahyang, maka kelak dia dapat bighairi hisab. Bighairi hisab, tidak ditanya amal pelunggu, karena nanti kita akan ditanya. Tapi ada orang nggak ditanya. Apa pertanyaan nanti di padang mahsyar? Pulang, dulu saya kasih kamu umur, kamu gunakan umurmu untuk apa? Dulu kamu di dunia saya kasih kamu harta, kamu gunakan hartamu untuk apa? Dulu kamu di dunia aku beri kamu ilmu, apakah sudah kau amalkan ilmu itu? Tapi ada orang tidak ditanya. Tidak ditanya tentang umurnya, tidak ditanya tentang ilmunya, tidak ditanya tentang hartanya. Dia adalah bighairi hisab, bebas, tidak melalui pemeriksaan. Apa sebab? Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ini amalan dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah? Wahai Ali, maukah engkau nanti di padang mahsyar, dikala manusia dihisab oleh Allah, dikala manusia diperhitungkan amalnya, diminta pertanggungjawabannya, maka ada orang-orang yang lolos dari pertanyaan itu. Ini yang kamu amalkan. Sama-sama yuk. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ulangin. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah bisa amalkan. Bu, tuh amalkan. Jadi Imam Ali pernah ditanya, ada 4 pertanyaan. Ini penutup perjumpaan kita hari ini. Pertanyaan pertama, kata seorang yang bertanya kepada Imam Ali, wahai Ali, apa yang berat dan yang paling berat? Yang kedua, apa yang aneh dan yang paling aneh? Yang ketiga, apa yang wajib dan yang paling wajib? Yang keempat, apa yang dekat dan yang paling dekat? Kalau ibu-ibu bisa mengingat pertanyaan ini, saya kasih 50.000. 4 pertanyaan dilontarkan kepada Imam Ali. Yang pertama, wahai Ali, apa yang berat? Apa yang berat dan yang paling berat? Imam Ali menjawab, yang berat itu adalah kubur. Tuh, kubur berat, Bu. Bukan ringan. Karena setelah kita di dunia ini diminta pertanggungjawaban. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau mendekat di kuburan, beliau menangis.
Lalu sahabat bertanya, wahai Utsman, kenapa kau menangis ketika engkau diperdengarkan neraka jahanam? Waktu nu pendengaran sida neraka jahanam, kembik ndek nangis. Ya ampun, ku nangis mulai neraka jawah keruan luan dengan. Lamun ndek kubur ndek man keruan. Tuan guru tama kubur, ulama tama, nabi tama kubur, lagu ngumbe keadaan teli dalam kubur setelah tetama ini. Ya si takut tangku. Lamun terselamat tama le kubur, selamat itu sampai era akhirat. Lamun tercelaka le kubur, celaka itu sampai selama-lamanya. Ini si tangis sangku. Makanya Utsman bin Affan menangis. Dan ini jawaban Imam Ali, kubur itu adalah berat. Yang paling berat itu adalah orang masuk kubur tanpa amal. Ke kaneja keluar. Si beratku, si paling berat kubur ngene malak. Si berat kubur, si paling berat dengan tama kubur ndek nenjau amal. Tuh. Wah berat kubur ini. Malak ndek tejauh amal. Tama le dalam kubur la ilaha illallah. Tono tau nak ketempuh surat At-Takasur le akhir. Malatus alunna yawma idin anin na'im. Tono tau nak ketempuh pegawaian ta geneng wanita. Marak bahasa Tuan Guru tretetet, wikan pelunggu Tuan Guru tretetet, lek layu, wikan, apa bahasa beliau? Beliau meninggal dunia tahun 85, makamnya di Karangkelok. Apa bahasa sederhananya beliau? Waktu dulu banyak orang datang ke rumah beliau. Dia mengaji kepada Tuan Guru Ahmad Tretetet. Berapa mobil datang dari Lombok Tengah. Lama beliau keluar. Lalu begitu keluar, kata beliau bahasa Kelayu, daripada ngombe ini rame-rame beketik. Kami ngaji datuk. Aneh dengar pengajianku pada bagus-bagus tak tokol, pada bagus-bagus. Pengajian beliau bagus megawe, bagus medait, lenge megawe, lenge medait, Ambon tetalat, Ambon tedait, Jagong tetalat, Jagong tedait, Dek nara dengan alat Jagong bebuah duren, Dek nara dengan alat Ambon bebuah apokat. Ara dengan alat Jagong buat napokat. Nah kata Tuan Guru Tretetet, bagus tegawe, lenge tegawe, iya wahnun. Le dalam kubur, kubur ini berat. Tetama le dalam kubur ndara amal lebih berat. Menderita, hancur kita. Nauzubillahi min zalik. Makanya kubur bilang, saya ini tempatnya mungkar nakir bertanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Banyak orang tidak mampu menjawab Allah. Kenapa? Karena di dunia tidak pernah sholat, di dunia tidak pernah puasa, di dunia tak pernah zakat, di dunia tak pernah ngaji. Ditanya malaikat, Marrabbuka, metem. Akhirnya apa? Dipukul di palu. Apa kata lagu itu, Bu? Apa kata lagu itu? Itu dikubur di palu sampai lebur.
Tuh. Ditanya tentang Nabi, man nabiyuka, metem. Enggak pernah bersalawat di dunia ini. Kata Nabi, siapa yang bersalawat 1 kali untukku, Allah bersalawat 10 kali untuknya. Siapa yang bersalawat 100 kali untukku, Allah bersalawat 1000 kali untuknya. Siapa yang bersalawat 1000 kali, saya isi bersalawat 1000 kali untukku, kata Nabi, Allah tidak akan mewafatkan dia sebelum diperlihatkan surga. Jelas. Saya berselawat sekali, Allah berselawat 10 kali timpa sida. Paling tidak selawat Jibril sallallahu ala sallallahu ala, cukup. Sekali 10 jawab nih dari Allah Ta'ala. 1 sekali dia berselawat, 1000 kali Allah berselawat. 1000 kali dia berselawat, Allah belum mewafatkan pelunggu sebelum diperlihatkan surga. Dalam riwayat lain, Allah haramkan jasad pelunggu dari neraka jahanam. Bau sudah 1000 kali ke? Bawa pendek. Ya Allah pun tak nondek na bau nah. Ngitung bayar sebiana aja bau sih nah. 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai lembar si deleka tutup wah 1000. No. Munde na bau 1 sekali. Jelas. Jelas. Nah, sekali datang 4 malaikat kepada Nabi. Malaikat siapa? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail. Kata 4 malaikat, wahai Rasulullah, jikalau ada umatmu lamunara umatda membaca angsida selawat 10 kali timpa sida, aku malaikat Jibril dengan terang umatda nyebrang lek titian siratal mustaqim marak becat kilat. Coba, oi, bisa selawat 10 kali. Saya membaca selawat 10 kali. Era lek jelo kiamat, waktu terliwat lek titian siratal mustaqim, malaikat negelu manda pun saut. Tahu saut? Pecat marep becat kilat. Nama ida anang surga. Si kedua, datang malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya nyabut nyawa. Kata malaikat Israel, ya Muhammad, lamunara umat dah bersalawat 10 kali tempak sida jemak sina mate umat dah ino adeng-adeng ku cabut nyawana marak entanku nyabut nyawa para nabi. Kata ulama, ibarat menarik bulu le dalam tepung, ada yang nyek. Tahu ada bulu? Wahidan dari bulu le dalam tepung, berembin tandeng awek ya. Lembut ngenontan malaikat Israel genyabut nyawante apabila itu bersalawat timpa Nabi 10 kali. Si ketelu datang malaikat Mikail. Si terperintah si Allah Ta'ala ngembangi dari rezeki bilang jelo. Malaikat Jibril tugasnya jauh wahyu. Malaikat Israel tugasnya nyabut nyawa. Malaikat Mikail tugasnya bagi yang ada rezeki. Apa angkatnya? Wahai Nabi Allah Muhammad, lamunara umat dah berselawat 10 kali, tiang malaikat Mikail jemak ngembeng umat dah nginem lek lawang surga. Ku ngembeng nginem si aik telaga kal kausar, lengan kolam sida, lengan telagan sida.
kumbang nginem umat de ngeno luwe umat de ngeno luwe gelas kadung nginem. Sim baca selawat 10 kali. Malaikat saya kan ngembang hidung nginem jemaah. No beru tepun yang wah telang. Malaikat saya, malaikat Mikail tugasnya ngembang kita rezeki. Bapu, halo, woi hebat, mantap Bapu. Kemudian terakhir kata malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Tiupan pertama menghancurkan semua alam semesta. Makanya Allah katakan kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selapu apa jua lebon dunia sini, langit bumi gunung gana hancur selapuna, kecuali Allah sindina hancur, ia kekal selama-lamanya. Malaikat Israfil salawat 10 kali. Aku malaikat Israfil ndekku jera sujud le julun Allah Ta'ala sebelum umat dah mau ampunan lengan Allah. Baru mungkuah tahu umat dah tak ampunin, baru ampuku angkat otakku kanda pada momot. Ka antak tanya dulu dah. Jemaah tersambung jauh Lombok Timur. Berdoa. Kane terenungan selapu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam wa nad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Ya Allah yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, ampunilah doa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah merawat kami, yang telah mendidik kami ya Allah, yang sudah meninggal dunia ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, rahmati kuburnya ya Allah, luaskan ya Allah, berikan keberkahan ya Allah. Yang masih hidup ampuni dosanya ya Allah, berikan kesehatan, keafiatan. Wahai Bapak Ibu semua, renungilah orang tua kita yang begitu berat mengandung 9 bulan 10 hari. Renungkan bagaimana penderitaannya, bagaimana susahnya mengurus kita. Mereka kerja pagi pulang malam, peras keringat banting tulang demi kita semua. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua. Saudaraku semua, hari ini Pelungguh jadi orang kaya, hari ini Pelungguh jadi orang mulia, hari ini Pelungguh jadi orang terpandang. Ketahuilah, itu doanya orang tua jauh sebelum kita lahir. Di saat beliau mengandung kita, beliau bermunajat, ya Allah, jadikan anak-anak yang kukandung ini anak yang soleh, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Itu doa ibu kita. Sekarang dia sudah tua, rambutnya putih, wajahnya keriput, kakinya sudah kesemutan, pinggangnya udah mulai sakit-sakitan.
Wahai Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari mereka. Surga ada di telapak kaki mereka. Wahai Bapak Ibu, suatu saat kita akan meninggal dunia. Renungkan di saat jasad ini sudah tidak bergerak, bagaimana mata ini nanti tidak melihat, bagaimana telinga ini tidak sanggup mendengar pengajian, bagaimana kaki ini tidak sanggup ke masjid. Bayangkan kita akan dibungkus dengan 2 helai kain kapan cap badak dan cap kuda. Saat ini kita masih bisa pakai baju, saat ini kita masih bisa pakai gamis. Hari di saat ruh kita dicabut, maka saudara-saudara kita yang memandikan kita, setelah dimandikan, kita dibungkus, kemudian disolatkan. Saudara-saudara kita banyak menyolatkan kita. Hari ini kita masih bisa sholat, jangan tinggalkan sholat. Hari ini kita masih membaca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Hari ini kita masih berzikir, jangan tinggalkan zikir. Hari ini kita masih pergi mengaji, jangan tinggalkan majelis ini. Karena nanti ketika wafat semuanya berakhir. Zikir sudah enggak lagi, ke masjid sudah enggak lagi, ke pondok pesantren udah enggak lagi. Kita digotong, habis itu ditanam. Pikirkan alam kubur, alam barzah, kita sendirian Bapak Ibu. Di dunia kita masih ramai, di dunia kita masih punya saudara, di dunia kita masih ada yang nolong kita. Tapi di kubur sendiri, menghadapi mungkar nakir. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman. Ya Allah, dikala kami wafat, izinkan kami menyebut nama-Mu ya Allah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan gelapnya alam kubur Bapak Ibu. Bayangkan kita sendiri, bayangkan bagaimana suasana di situ. Bertaubatlah sebelum wafat, beristighfarlah sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu sebelum tiba waktu kita diambil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala Muhammad la yamutu abadan abada. Allahumma shalli ala Muhammad la yamutu abadan abada. Allahumma shalli ala Muhammad la yamutu abadan abada. Ya Rasulullah, terimalah salam takzim kami, masyarakat Telaga Lebur ya Rasulullah. Berikan kami syafaat-Mu kelak di hari kemudian. Kita sama-sama baca salawat Jibril 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.